Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ridwan dengan NPM 2010-6310-529 kelas 2C Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Sumber Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang 3 landasan filsafat pendidikan dan landasan filsafat pendidikan di Indonesia. Mata kuliah filsafat pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD, Universitas Sumber Bangsa Karawang. 3 landasan utama filsafat pendidikan. Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik, potensi cipta, rasa, maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Di dalam dunia pendidikan, berfilsafat adalah suatu hal yang penting karena berfilsafat di dunia pendidikan akan mengetahui hakikat dari makna, tujuan, metode, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan itu sendiri. Filsafat pendidikan adalah suatu kegiatan berpikir kritis, bebas, teliti, dan teratur tentang masalah-masalah yang terdapat di dalam dunia pendidikan agar masalah-masalah tersebut dapat diatasi dengan cepat dan tepat. Ada 3 landasan utama filsafat pendidikan, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Di sini, tokoh-tokoh yang mencetuskan tentang 3 landasan utama filsafat pendidikan adalah Gottfried Keller pada tahun 1971 dan kemudian direvisi sekaligus ditambahkan oleh Gerard Gutek pada tahun 1988. Oke, di sini langsung ke 3 landasan filsafat pendidikan, yaitu yang pertama, 1. Landasan ontologis. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yang disusun dari 2 kata, yaitu ontos yang berarti sesuatu yang wujud dan logos yang berarti ilmu atau teori. Jadi ontologi dapat diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud atau hakikat yang ada. Landasan ontologis dan filsafat pendidikan menurut Goethe berkaitan dengan perumusan teori praktik pendidikan dalam berbagai hal, subjek, pengalaman, dan keterampilan yang termuat dalam kurikulum dalam sebuah sekolah. Persekolahan ini mewakili kurikulum, guru-guru, dan aspek-aspek lainnya tentang subjek didik. Yang kedua ada landasan epistemologis. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno dan disusun atas 2 kata juga, yakni episteme atau pengetahuan dan logo atau ilmu atau teori. Jadi epistemologi dapat dimaknai sebagai ilmu atau teori pengetahuan. Dengan begitu, hubungannya yaitu untuk memberikan gambaran umum mengenai proses pendidikan yang dimana pengetahuan apa yang harus diberikan, bagaimana cara memperoleh pengetahuan tersebut, dan bagaimana cara menyampaikannya. Dan ketiga ada landasan aksiologi. Istilah ini berasal dari kata Yunani juga dan tersusun atas 2 kata, yakni axios yang artinya bermanfaat dan logos yang berarti ilmu atau teori. Jadi aksiologi dapat disebut sebagai ilmu atau teori tentang manfaat. Dari studi tentang nilai etika atau baik dan estetika atau keindahan. Hubungannya dengan pendidikan yaitu untuk memutuskan nilai-nilai apa saja yang harus diperjuangkan untuk mewujudkan agar arah pendidikan menjadi lebih jelas dan bermakna dan secara tidak langsung tercermin dalam tujuan pendidikan. Selanjutnya kita ke landasan filsafat pendidikan Indonesia. Filsafat pendidikan Indonesia adalah Pancasila. Kenapa Pancasila?
karena di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur yang menjadi ciri khasnya yang melekat pada bangsa Indonesia, dan dalam filsafat Pancasila juga terkandung mengenai kenyataan kehidupan bangsa yang beraneka ragam yang disebut Bhinneka Tunggal Ika, yang menjadi inti filsafat Pancasila. Hubungannya dengan pendidikan yakni menjadikan keyakinan atau pandangan hidup dan juga dasarnya Pancasila, karena sistem pendidikan harus didasari, dijiwai, dan mencerminkan identitas Pancasila. Oke, kesimpulannya, tiga dasar filsafat pendidikan dan dasar filsafat pendidikan Indonesia yakni dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada ontologos atau hakikat pengetahuan yang berkaitan dengan hakikat suatu pengetahuan. Yang kedua ada epistemologis atau ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan cara memperoleh pengetahuan tersebut. Dan yang terakhir ada aksiologis atau ilmu manfaat yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan tersebut. Teorema ini dicetuskan oleh Gottfried Kneller dan disempurnakan oleh Gerald W. Gutek. Landasan filsafat pendidikan Indonesia yakni didasari oleh Pancasila, karena sistem pendidikan di Indonesia harus didasari, dijiwai, dan mencerminkan identitas dalam sila-sila Pancasila. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Terima kasih.